Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok Gereja Yakobus. Saya Kristi. Saya Sheryl, saya Alin, saya Sumi, Saya Michelle. Dan hari ini kami berada di Gereja Yakobus sekarang untuk melakukan wawancara. Wait, sebelum itu, let's rewind. Sasi Santo Yakobus berasal dari gagasan Drs. Michael Utama Purnama MA, Ketua Dewan Pengurus Harian Sekolah Ciputra pada akhir tahun 1995, untuk mendirikan sebuah gereja Katolik di Citra Raya. Karena besarnya peluang pengembangan di wilayah Surabaya Barat, seiring dengan pembangunan beberapa kawasan baru di wilayah ini, gagasan tersebut direspon positif, bahkan hingga IR Ciputra mempersembahkan lahan seluas 2.000 meter di Citra Raya untuk pembangunan gedung gereja. Melalui surat MGR Yohanes Hadiwikarta pada tanggal 17 Agustus 1996, lahirlah sasi baru, yaitu Sasi Santo Yakobus, dengan paroki Aloysius Gonzaga sebagai paroki induk, dan Romo Antonius Gosal, PR, yang menangani reksa pastoral sasi baru ini. Semangat Rasul Santo Yakobus diimani sebagai nama sasi baru ini, sekaligus untuk mengingat awal mula pembicaraan rencana pembentukan stasi pada tanggal 25 Juli 1996, yang juga merupakan pesta nama Rasul Santo Yakobus. Sejak itu, berkembanglah umat warga Citra Raya yang mulai saling mengenal dan menjadi akrab satu sama lain. Mereka pun mengadakan misa-misa kudus yang diadakan setiap minggunya di rumah salah satu warga. Sejak Maret 1997, Sasi mendapatkan pinjaman dari Citra Raya berupa sebuah rumah di Taman Internasional sebagai tempat untuk beribadah dan melaksanakan kegiatan. Menjelang Paskah 1997, umat pun bergotong royong mengumpulkan dana untuk membeli sarana dan prasarana peribadatan. Lama-kelamaan, tempat-tempat yang dipinjamkan tidak mampu lagi menampung umat yang hadir dalam misa kudus setiap minggu, sehingga timbul kerinduan dan tekad umat untuk segera memiliki gedung gereja yang memadai sebagai sarana peribadatan dan pembinaan umat dalam jangka panjang. Dalam kurun waktu 10 tahun, banyak dilakukan pembenahan yang dilakukan oleh pengurus Dewan Sasi bagi umat untuk mempersiapkan diri menjadi umat paroki. Antara lain, kegiatan yang bersifat pastoral, pembenahan struktur organisasi pengurusan dengan 3 ketua, pembenahan administrasi atau sekretariat, pemekaran wilayah, dan terutama pembinaan iman umat. Selain itu, Dewan Sasi beserta PPGSY dan umat Sasi Santo Yakobus bertekad untuk segera menyelesaikan pembangunan gereja yang tercapai hingga diberkati pada tanggal 25 Juli 2006 oleh Kardinal Julius Dharma Atmaja pada tahun 2007. Gereja Santo Yakobus pun ditetapkan sebagai gereja paroki. Riwayat hidup Santo Yakobus atau dikenal sebagai Yakobus putra Zebedeus. Ia adalah salah satu dari 12 Rasul Yesus Kristus dan saudara dari Rasul Yohanes. Keluarga mereka berasal dari Bethsaida, tetapi mereka tinggal di Kapernaum, sebuah kota di tepi Danau Galilea. Mereka berdua adalah nelayan di Danau Galilea sebelum Yesus memanggil mereka untuk menjadi pengikutnya, sehingga mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan mengikuti Yesus. Yakobus memainkan peran penting dalam pelayanan Yesus, termasuk dalam momen-momen signifikan seperti transfigurasi. Setelah kematian dan kebangkitan Yesus, Yohanes menjadi pemimpin gereja awal di Yerusalem dan juga penulis surat Yakobus dalam Perjanjian Baru. Yakobus mengalami kemartiran sebagai rasul pertama, dibunuh dengan pedang oleh Raja Herodes Agripa I sekitar tahun 44 Masehi. Santo Yakobus dipilih sebagai pelindung dalam gereja Katolik karena perannya sebagai rasul inti, kesaksiannya dalam iman Kristen, dan sebagai pelindung peziarah, terutama berkat situs ziarah utama di Santiago de Compostela. Wilayah teritorial Gereja Paroki Santo Yakobus meliputi wilayah Villa Valencia, seluruh bagian dari Pakuwon, Geraha Famili, Dian Istana, Geraha Natura, seluruh bagian dari Citraland termasuk Bukit Palma, hingga Menganti. Wilayah teritorial tersebut kemudian dibagi menjadi 11 wilayah dan 43 lingkungan yang berdekatan dengan batas-batas wilayah tertentu. Organigram DPP Santo Yakobus Surabaya adalah sebagai berikut.
DPP dikepalai oleh Ketua DPP BGKP yang dibantu oleh Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Sekretaris 1, 2, dan 3, Bendahara 1, 2, dan 3, serta tim keuangan. Kemudian, DPP dibagi menjadi beberapa bidang, antara lain bidang formatio, sumber, kerasulan khusus, kerasulan umum, serta Badan Gereja Katolik Paroki atau BGKP yang memiliki struktur tersendiri di tiap-tiap bidangnya. Nah, sekarang apa sih yang membedakan gereja paroki Santo Yakobus Surabaya dengan gereja yang lainnya? Ciri khas mereka adalah gereja Yakobus terdiri dari keluarga-keluarga yang masih muda dan punya potensi yang kuat yang besar dalam mengembangkan umat di paroki. Secara ekonomi, gereja Santo Yakobus lebih menengah ke atas, sehingga kekasannya adalah gereja yang menjadi berkat bagi masyarakat. Sebagai contoh, gereja bekerja sama dengan masyarakat sekitar yang mengeluarkan program sembako murah. Gereja juga memberi bantuan pendidikan, tidak hanya bagi warga yang berada di wilayah teritorial, tetapi juga masyarakat di luarnya. Gereja hadir bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk masyarakat. Gereja Santo Yakobus pun bekerja sama dengan umat beragama lain. Misalnya ketika ada masa puasa, gereja berpartisipasi dalam berbuka puasa yang berbagai kecil. Pada saat Idul Adha, gereja juga menyumbangkan kurban. Karya pelayanan. Pastor Kepala Paroki dibantu umat awam dalam pengembalaan yang disebut Dewan Pastoral Paroki atau DPP. Dan terdapat 4 bidang, yaitu yang pertama, bidang formatio yang meliputi pelayanan untuk anak-anak, remaja, lansia, dan keluarga. Yang kedua, ada bidang sumber yang meliputi liturgi atau peribadatan, pewartaan atau katekese, serta kerasulan kitab suci. Yang ketiga, bidang kerasulan khusus yang meliputi pendidikan, seperti pendampingan bagi guru-guru Katolik, komunikasi sosial, serta karya misioner. Dan yang terakhir, bidang kerasulan umum yang meliputi hubungan antar agama dan kepercayaan, pengembangan sosial ekonomi, serta kerasulan awam. Sekian video dari kami dan terima kasih.